Kelompok tani bambu runcing di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, berhasil mengembangkan kedelai varietas unggul yang bisa diandalkan produksinya pada musim kemarau. Kedelai varietas unggul tersebut adalah Anjas Moro, Depon, Derat, Detak. Keberhasilan itu bisa dilihat dari kesuburan dan buah yang dihasilkan dari kedelai yang ditanam di SK6 Harapan Makmur cukup baik. Di luas lahan 34 hektar yang digarap oleh 38 kelompok tani bambu runcing itu tinggal menunggu masa panen. Kedelai yang mereka tanam ini juga cocok dikembangkan sebagai bahan baku, tahu dan tempe. Paiman, ketua kelompok tani bambu runcing mengatakan penanaman kedelai ini merupakan tahun ketiga. Pada tahun 2018, kelompok tani hanya menanam 5 hektar dengan jenis kedelai Anjas Moro. Merasa hasil belum maksimal, mereka di tahun 2019 kembali kembangkan tanaman kedelai dengan luas lahan mencapai 10 hektar dengan benih yang sama. Hasil yang juga belum maksimal membuat mereka di tahun 2020 kembali menanam kedelai seluas 34 hektar dengan selalu dibimbing oleh pihak pertanian mulai dari benih, pupuk hingga lainnya. Tahun ini keberuntungan ada pada pihak mereka. Pasalnya melihat kondisi tanaman cukup baik, ini merupakan uji coba pertama mereka menanam 4 jenis benih asal Malang yang mereka tanam di wilayah Desa Harapan Makmur. Menurut Paiman, keberhasilan dalam menanam kedelai kuncinya adalah pada perawatan, jenis benih, dan kekompakan kelompok tani. Pada tahun 2021 mendatang, kelompok tani bambu runcing itu akan menambah luas lahan pertanian. Pasalnya, masih ada 40 potensi lahan yang bisa mereka garap untuk tanaman kedelai. Alhamdulillah berhasil, Bang. Berhasil. Ini ada berapa jenis di sini, Pak? Semua jenis ini semua empat jenis. Yang pertama yang Anjas Moro, yang kedua Devon, yang ketiga Detap, yang keempat Derap. Rahasia bisa keberhasilan itu gimana sebenarnya? Rahasia keberhasilan kita ini kelompok tani bambu runcing ini adalah terutama kekompakan, Bang. Kekompakan, keduanya kita harus masa perawatan ini kita harus tahu, ibaratnya mulai penanaman kita harus tahu pemupukan sama cara merawat kedelai yang bagus. Ada berapa hektar di sini, Pak? Semua luas lahan semua 40 hektar, yang tertanam ini 34 hektar. Kedepannya gimana, Pak? Kedepannya ya kalau bisa ya untuk kelompok ini semua ini yang ada di wilayah Harapan Makmur ini terutama bambu runcing, kedua lestari, Budi Rahayu sama Karya Bakti, Bang. Karya Bakti. Bisa kompak gitu tahun Kalau bisa untuk kedepannya kompak semua empat kelompok ini, Bang, untuk kedepannya. Sementara itu Dedi, salah satu anggota kelompok tani bambu runcing mengatakan kedepannya tetap selalu membutuhkan bimbingan dan bantuan pemerintah untuk mengembangkan kedelai di wilayah Harapan Makmur. Sudah mencobanya sudah 3 tahun, Bang. 3 tahun. Iya. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya keberhasilan seperti apa? Ya kalau nampaknya lebih unggul tahun ini, Bang. Tahun ini ya. Iya. Kita jenis tanaman apa, Pak, yang kita tanam bibitnya? Ada 4 jenis, Bang, ini. Oh, berapa hektar punya Bapak sendiri? 2 hektar. 2 hektar. Iya. Hamanya gimana, Pak, hamanya? Alhamdulillah untuk tahun ini agak berkurang, Bang. Harapan ke pemerintah ke depannya gimana? Ya harapannya ya kami selalu minta bantuan dukungan dari pemerintah, Bang. Pupuk aman, Pak ya? Aman. Koordinator BPP Rantau Rasau menambahkan, kelompok tani bambu runcing diwacanakan untuk bisa mengakomodasi tidak hanya mandiri benih untuk skala kabupaten saja, akan tetapi juga untuk memasok benih bagi kebutuhan petani se-Indonesia. Ia menunjukkan bahwa Harapan Makmur merupakan salah satu sentra kedelai, karena itu diharapkan para petani lebih sejahtera dan Kecamatan Rantau Rasau menjadi daerah yang mandiri benih. Memang harapan kami, saya selaku koordinator BPP Kecamatan Rantau Rasau, untuk ya Harapan Makmur ini, harapan saya supaya menjadi sentra kedelai. Dan nantinya hasil dari itu akan kita ini harapkan kepada kelompok tani bisa untuk menjadi benih. Jadi kedepannya bisa jadi sumber-sumber benih kedelai yang nantinya akan jadi kita tidak butuh dari luar lagi bibit kedelai. Harapan kita dari sinilah. Sementara itu Camat Rantau Rasau Budi Wahyu berharap ke depan para petani untuk terus bersemangat dalam bertani. Rasa bangga karena para petani Rantau Rasau khususnya di Harapan Makmur dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan sehingga daerah ini menjadi lumbung pangan di wilayah Provinsi Jambi.
kepada Ibu penyuluh TNI Polri yang sudah mendukung masyarakat, terutama petani yang ada di Harapan Makmur, Kecamatan Rantarasau, yang mana kami sebagai pemerintah kecamatan insya Allah selalu mendukung kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah ditentukan melalui dinas terkait Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami sekali lagi mengapresiasi setinggi-tingginya dan juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu penyuluh, Bapak-bapak TNI, Polri yang sudah mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI. Dan juga tak lupa mewakili rekan-rekan TNI maupun Polri, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun petani, jangan coba-coba membuka lahan dengan cara membakar. Ya, sekali lagi, jangan coba-coba membuka lahan dengan cara membakar lahan ataupun perkebunan. Karena saya tidak mau masyarakat saya berurusan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Tanaman kedelai untuk pengamanan hasil produksi ini. Karena dalam hal ini kedelai sekarang pertumbuhan sangat bagus, mudah-mudahan sampai ke panen pendapat petaninya agar meningkat, jadi tidak menjadi petani miskin. Nah, dengan kegiatan ini didukung oleh Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini, mengharapkan di petani untuk akan datang lebih luas lagi lahan ini, karena potensi sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian pembuatan tanggul atau tanggul untuk supaya tepat waktu penanaman kedelai. Kemudian telah dilakukan yang berat oleh petani selama ini adalah ulat geraya. Ulat geraya telah dilakukan oleh BPTPH Provinsi Jambi menggunakan namanya gerdal. Itu gerdal itu artinya pengendalian hama serempak oleh petani. Itu jadi keberhasilan petani ini adalah yang pertama kekompakan, kemudian bibitnya unggul, kemudian dengan serius dia melakukan itu. Hama lain ada nggak Pak? Hama lain ada, ini yang kami hadapi dia adalah hama kepik atau pengerek polong. Tapi alhamdulillah petani sudah siaga dengan racunnya sudah ada, dia mengikuti petunjuk. Asal petani mengikuti petunjuk petugas, dia akan berhasil. Bukti boleh di sini. Biasanya kalau lewat dari bulan Mei tidak mau petani nanam. Sekarang petani oke nanam kap. Jadi harapan saya sebagai penyuluh berharap nanti dari kelompok tani bambu runcing, kelompok tani lestari, kelompok tani yang lain yang ada di Desa Harapan Makmur bisa mengikuti dan juga mampu untuk menanam kedelai juga. Demikian dari Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau. Tim Liputan melapor.